Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Kurnia dengan NIM 20 42 30 151. Saya dari program studi PGSD. Eh, Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas pembelajaran micro teaching yang diampu oleh Ibu Yuni Kristarmati. Dan dengan kesempatan ini, saya akan membagikan video tentang micro teaching tahap pembukaan, penjelasan, dan penutup. Langsung saja masuk ke videonya. Nah, sekarang kita masuk ke tahap pembukaan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semua sehat? Nah, sebelum kita masuk ke pembelajarannya, coba cek dulu di sekeliling di sekitar kalian. Apakah ada sampah? Jika ada, tolong diambil dan dibuang terlebih dahulu di kotak sampah ya. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dahulu ya. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Ya, berdoa selesai. Nah, anak-anak, siapa yang nggak masuk nih hari ini? Apakah masuk semua? Masuk semua ya. Nah, Bapak harap semuanya tetap sehat dan bersemangat untuk melakukan atau untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak, ada yang tahu nggak nih kita hari ini mau belajar apa? Nah, kan sebelumnya kita tentang membahas tentang makhluk hidup yang ada di sekitar kita, seperti manusia, terus ada hewan, ada tumbuhan. Nah, itu kan yang di minggu lalu. Nah, di saat hari ini, ada yang tahu nggak kita mau belajar apa? Nah, anak-anak tahu kupu-kupu kan? Ya, kupu-kupu adalah binatang yang terbang yang mempunyai sayap yang bagus, sayap yang warna-warni, yang indah, dan sering kita temui di mana? Ya betul, di taman, bisa di kebun. Nah, anak-anak pernah nggak sih terpikirkan nih bagaimana kupu-kupu itu menjadi kupu-kupu? Nah, maksudnya kita akan membahas tentang tahap perkembangan nih. Bagaimana sebelum menjadi kupu-kupu ini, kupu-kupu itu seperti apa ya asalnya ya? Atau kupu-kupu ini berasal dari mana ya? Nah, kita akan mempelajari tentang tahap perkembangan. Nah, anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang siklus hidup makhluk hidup. Setelah mengikuti pembelajaran ini, Bapak harapkan kalian dapat memahami pengertian siklus hidup serta mengetahui contoh siklus hidup pada hewan, pada tumbuhan. Nah, sekarang kita masuk ke tahap pembahasan tentang penyampaian materinya. Nah, anak-anak, siapa sih yang pernah lihat ayam bertelur? Nah, kan pasti tuh telurnya akan menetas terus menjadi ayam lagi. Atau bisa juga kecebong. Ada yang tahu kecebong? Siapa yang pernah lihat kecebong? Nah, ya. Anak-anak bisa melihat kan bagaimana kecebong yang dalam air itu akan berkembang terus dan akan menjadi seorang kata yang dewasa. Nah, anak-anak, perubahan seperti itu disebut dengan siklus hidup makhluk hidup. Apa sih itu siklus hidup makhluk hidup? Ada yang tahu? Nah, siklus hidup makhluk hidup adalah tahapan perubahan yang dialami makhluk hidup selama hidupnya, mulai dari awal kehidupan hingga menjadi dewasa. Nah, salah satu contohnya tadi ada hidupnya kupu-kupu, katak, ataupun ayam. Nah, siklus misal nih, kita membahas tentang siklus hidup kupu-kupu. Nah, siklus hidup kupu-kupu ini dimulai dari telur. Anda pernah lihat telur kupu-kupu nggak? Yang di pohon, yang dalam apa? Yang di daun pernah? Nah, siklus apa namanya? Siklus hidup kupu-kupu itu dimulai dari telur dan telurnya bisa kita temukan ataupun kupu-kupu itu meletakkannya dalam daun. Nah, setelah beberapa waktu, telur tersebut akan menjadi
ulat. Yang betul. Jadi ulat itu atau disebut dengan larva. Nah, kan anak-anak pasti tahu nih ulat nih yang dia di batang pohon ataupun di apapun ataupun itu di daun. Nah, anak-anak pernah nggak sih membayangkannya ulat itu akan merubah menjadi seorang kupu-kupu? Pernah? Nah, pernah betul karena pada tahap ini ular akan memakan daun untuk membantu pertumbuhan tubuhnya nanti hingga menjadi seorang kupu-kupu. Nah, setelah ulat itu udah dewasa, udah makan, dia akan berubah menjadi kepompong. Nah, kan ada tuh ulat yang di dalam misalnya dalam daun pisang, dia akan membuat sebuah rumah untuk menjadi diri kepompong. Nah, ataupun bisa disebut dengan pupa. Pada tahap ini, ulat berada di dalamnya atau dalam dalam tahap daun itu menjadi kepompong dan mengalami perubahan bentuk. Nah, anak-anak setelah beberapa waktu, kupu-kupu akan terbuka dan keluarlah kupu-kupu yang indah. Nah, perubahan bentuk ini dari bentuknya telur menjadi ulat, menjadi kepompong hingga menjadi kupu-kupu yang indah itu disebut dengan metamorfosis. Nah, metamorfosis adalah perubahan siklus hidup makhluk hidup. Nah, tidak hanya kupu-kupu nih, banyak sekali tumbuhan seperti ayam contohnya, terus ada katak, terus apa lagi? Nah, ada burung. Nah, itu perubahan dari telur menjadi menetas, menjadi ya, apa namanya? Burung yang kecil hingga menjadi hewan yang dewasa itu disebut dengan metamorfosis. Nah, sekarang kita masuk ke tahap penutup. Nah, anak-anak, dalam pembelajaran hari ini kita dapat mengetahui bahwa setiap makhluk hidup mengalami tahap perubahan selama hidupnya. Proses perubahan tersebut disebut siklus hidup atau metamorfosis. Dengan mempelajari siklus hidup ini, kita dapat memahami bagaimana makhluk hidup itu tumbuh, berkembang hingga berkembang biak. Nah, sebagaimana pembelajaran hari ini, Bapak ada tugas nih. Coba kalian amati di lingkungan sekitar kalian dan besok minggu depan coba kalian tampil di dalam kelas dan menyebutkan salah satu contoh yang memiliki siklus hidup di lingkungan rumah kalian. Nah, tuliskan tahapnya, siklus hidupnya, dan minggu depan Bapak kita akan membahasnya bersama-sama. Nah, anak-anak, mungkin itulah materi yang dapat Bapak sampaikan. Nah, jangan lupa minggu depan tugasnya dan kita akan membahasnya bersama-sama ya. Nah, untuk menutup pembelajaran hari ini kita akhiri dengan membaca doa. Kita kelas pimpin doanya. Ya, Bapak akhiri pembelajaran hari ini. Bapak minta maaf apabila ada kesalahan, ada kekeliruan atau mau menyampaikan Bapak yang kurang tepat. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.